Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Sekali lagi kami memohon kemurahan Tuhan, supaya firman-Mu ketika kami baca, boleh berbicara kepada kami ya Tuhan, dan Roh-Mu membuat firman itu tinggal hidup di dalam kami. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan daripada semua umat Tuhan, tapi kami berdoa supaya firman-Mu akan menjawab, firman-Mu akan menolong tiap-tiap kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita membuka Alkitab kita. Ya, minggu-minggu ini saya senang dengan kitab Habakuk. Jadi kita kembali lagi ke kitab Habakuk. Kita akan melihat pasal yang kedua. Ya, ayat 1 sampai 5. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Iya, ini Habakuk ini 5 kitab, kitab kelima dari belakang. Jadi silahkan aja dibuka dari belakang. Ya, kalau sudah dapat Sefania, mundurkan dia, maka kita akan menemukan kitab Habakuk. Sudah dapat semua? Ya, mari kita baca bersama-sama karena ini 5 ayat tidak terlalu panjang. 1, 2, ya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu akan menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Sekaligus kita membaca pasal yang ketiga, ayat yang sudah menjadi nyanyian dan orang menghafalnya, ayat 17 sampai habis, sampai 19. Ya, saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Habakuk ini melayani di kerajaan Yehuda, ya, yang 2,5 suku saja. Dan dia melayani dalam situasi yang sulit. Ya, mengapa sulit? Yang pertama dulu, situasinya pada waktu itu orang-orang Yehuda itu tidak sepenuh hati lagi kepada Tuhan. Mereka sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala kembali. Ya, dan mereka melakukan berbagai-bagai dosa. Ya, dan krisis rohani ini mengakibatkan keadaan itu semakin buruk dan semakin buruk.
Dan Habakuk sebagai orang percaya berdoa, dia berseru-seru kepada Tuhan. Iya, dia mendoakan supaya ada perubahan di tengah bangsa itu. Tapi terus pun dia berdoa tidak ada perubahan. Iya. Terus dia berdoa dan ya, terus tidak ada perubahan. Ya, itulah sebabnya pada ayat 1, pada pasal 1 dikatakannya ya, berapa lama lagi Tuhan, ayat 2, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi dan selanjutnya. Jadi kita melihat di sini bagaimana dia menggumulkan orang-orang Yehuda itu dan berharap Tuhan akan membuat perubahan di tengah-tengah bangsa itu. Ya, tapi tidak ada perubahan. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita seperti Habakuk ini. Dia datang kepada Tuhan, mengharapkan Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mengubahkan, tapi tidak ada perubahan. Kalau kita mengamati dari seluruh kitab-kitab ya yang di Perjanjian Lama, khususnya kitab nabi-nabi, umumnya kitab nabi-nabi itu Tuhan menyampaikan sesuatu kepada para nabi dan para nabi akan menyampaikan, mengulang ya, menyampaikan apa yang disuruh oleh Tuhan itu kepada bangsa itu. Tapi kitab Habakuk ini bukan demikian. Ini satu kitab yang berbeda dari kitab yang lain. Karena ini tidak ada Tuhan bicara kepada Habakuk untuk dia menyampaikan sesuatu kepada orang Yehuda, enggak ada. Tapi yang ada adalah Habakuk sendiri sebagai orang percaya melihat situasi yang ada, dia benar-benar berat gitu ya. Dia benar-benar merasa sangat berat dan dia berseru-seru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Sampai tadi berapa lama lagi? Itu kan berarti sudah cukup lama. Dia berdoa tetapi tidak ada perubahan. Iya. Baru kemudian Tuhan menjawab. Iya. Jadi doanya ini bukan tidak ada jawabannya. Tuhan menjawab. Dan jawaban Tuhan apa? Orang Yehuda itu memang salah. Tapi sekarang jawaban Tuhan, aku akan menggerakkan bangsa yang besar, orang-orang Kasdim, itulah orang-orang Babel ya, untuk akan masuk ke negeri itu. Ya, jadi jawabannya seperti itu loh. Dia berdoa, Tuhan menjawab, bukan tidak menjawab. Tapi Tuhan menjawab tidak seperti yang diharapkan oleh Habakuk. Karena Tuhan mengatakan jawabannya adalah aku akan menggerakkan orang Kasdim untuk menundukkan orang Yehuda ini gitu. Jadi Tuhan memakai orang Kasdim. Lalu Tuhan bilang, kan orang Kasdim itu Tuhan lebih jahat lagi dari orang Yehuda itu gitu. Orang Kasdim itu mengandalkan tentaranya, mengandalkan ya kekuatan militer yang ada dan semua barisan mereka yang begitu banyak. Ya, dia mengandalkan itu gitu. Bahkan orang ini lebih kejam lagi. Tidak ada bangsa yang bisa bertahan. Kalau bangsa ini masuk semua ditaklukkan, semua radas lah, semua habis semua. Seperti itu. Jadi jawaban Tuhan itu membuat Habakuk merasa kok gini jawabannya. Ya, kenapa kok aku meminta perubahan, Tuhan ya justru mengizinkan orang Babel masuk untuk akan menghancurkan bangsa Yehuda itu gitu. Iya. Ya, tidak dimengerti oleh Habakuk jalan pikiran Tuhan. Saya tidak tahu apakah kadang-kadang kita berdoa Tuhan menjawab dengan cara lain, lalu ngerti enggak kita ya? Iya, mungkin kita tidak ngerti juga. Habakuk tidak mengerti. Maka akhirnya setelah seperti itu dia bertanya, ya kalau gitu Tuhan
Bagaimana ini? Mengapa orang yang lebih jahat diizinkan oleh Tuhan menghancurkan Yehuda yang sudah berdosa kepada Tuhan gitu. Di mana keadilan Tuhan? Kan itu sering menjadi pertanyaan. Iya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan berkata bahwa orang yang berdosa itu menunggu waktunya. Adanya nanti waktunya semua. Ya, hukuman akan menimpa mereka. Iya. Tetapi kamu orang percaya, kamu harus hidup oleh imanmu. Iya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Maka dalam nats yang kita baca tadi, kita melihat dia naik ke tower ya, menara. Menara itu di dekat gerbang. Biasanya itu digunakan untuk mengintai apa yang akan terjadi, siapa yang akan datang, siapa yang akan masuk melalui pintu kota, apa yang akan terjadi, kapan orang Kasdim ini akan datang. Dia mengamati apa yang akan terjadi. Itu tadi ya, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Iya. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkan pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu ya menanti saatnya. Jadi ada waktu Tuhan, ada waktu kita. Dan ia akan bersegera terjadi ya. Iya, ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Iya, jadi apa yang membuat saya tertarik kembali membaca kitab Habakuk ini sebenarnya bermula dari kesaksian ya dan berita yang saya dapat dari Bandung tentang situasi di India. Itu sebenarnya yang membuat saya berpikir ya, naiknya Perdana Menteri India yang baru membuat orang India semua harus kembali menjadi Hindu. Dan ada penganiayaan besar-besaran, ada 300 hamba Tuhan pendeta yang dibunuh di bagian utara India pada waktu ini. Iya, dan ada banyak orang yang gereja yang dihancurkan, orang percaya yang ditangkap, dipenjarakan. Ya, dan bukan hanya orang Kristen, tetapi juga orang-orang yang beragama lain, saudara sepupu itu juga dibunuhi juga. Ya, jadi mereka mau harus back to Hindu gitulah. India sama dengan Hindu, harus kembali ke Hindu. Kalau tidak Hindu dibabat, gitulah kira-kira. Ya, itulah situasi negeri itu di bagian utara, bagian selatan karena dulu Injil ya dibawa oleh Filipus mungkin dan yang lainnya murid Tuhan Yesus ya. Sampai ke India itu lebih banyak di bagian selatan ini yang sudah Kristen. Ya di bagian ini berkuranglah penganiayaan, tetapi penyembahan berhala yang menjadi latar belakang daripada orang Hindu ini masih ada di mana-mana. Karena semua Allah, pohon Allah, batu Allah, di jalan dibuat berhala. Ya, saya melihat kembali ayat yang dibaca oleh Pak Bangun minggu yang lalu. Bagaimana apa yang mereka hasilkan, mereka memang habiskan untuk Allah-Allah itu gitu. Mengingatkan kita juga dengan di Bali, bagaimana mereka dapat rezeki beli bunga, mandikan mobil, ya, menaruh bunga antara pagar dengan rumah, di rumah juga di kamar mandi ditaruh, di ruang tengah ditaruh, di ruang tamu di kamar pun ditaruh, di mana-mana ditaruh. Jadi habis penghasilan itu ke situ. Ya, jadi apa yang mereka hasilkan digunakan semua untuk apa yang menentang Tuhan itu gitu. Jadi waktu saya dengar lagi seperti itu terjadi gitu kan, saya berpikir gitu, dunia kami ini sudah aneh gitu. Maksud saya kenapa aneh? Ada orang benar melakukan yang baik dimusuhi. Ya, ada orang yang melakukan jahat terus itu dielu-elukan.
itu dibangga-banggakan. Ya, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan itu menjadi sebuah kebanggaan gitu. Itu menjadi sebuah kebanggaan. Iya, bahkan orang bangga dengan kejahatannya. Karena dengan kejahatannya dia menghasilkan uang, dia menghasilkan kuasa, dia punya pengaruh. Iya, sama seperti orang Babel ini tadi ya. Iya, sama dengan orang yang membusungkan dada ini tadi. Apa tadi dikatakannya? Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Menarik pula bagi orang. Jadi dia mampu mengumpulkan bangsa-bangsa. Mampu dia mengumpulkan ya segala bangsa untuk dihimpunkannya. Untuk apa? Untuk sama-sama mengandalkan kekuatan tadi. Untuk sama-sama mengandalkan ya apa yang ada pada mereka. Iya. Jadi inilah situasi yang ada. Saya tidak tahu pada di antara kita bangga kita berdosa itu. Enggak bertobat itu bangga kita. Nah, aku enggak bertobat kita bilang bangga pula kita kan. Aku jahat, bangga jahat gitu. Nah, itu sudah samalah dengan situasi pada waktu itu. Iya, jadi mari kita memperhatikan akan hal ini. Iya. Karena kalau bangga kita dengan apa yang dibenci oleh Tuhan, apa yang akan terjadi? Sedikit review ya. Dulu ketika Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, kan tujuannya supaya mereka itu akan memiliki tanah, memiliki negara ya, bangsa. Lalu kemudian mereka diberkati, ada susu, ada madu, tetapi tujuannya adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Tapi kalau kita melihat setelah pembagian kue ini tadi, pembagian tanah, semua dapat lahan, di mana mereka yang memuliakan Tuhan itu? Di mana mereka yang menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain? Tidak ada. Muncul kerajaan kemudian, karena tanpa raja sudah suka-sukanya semua. Pada zaman hakim-hakim tidak ada raja, semua orang melakukan apa yang rasa dia benar. Apalagi kalau hakim pada zaman itu sudah mati, ya kan? Udah semua orang melakukan apa yang dianggapnya benar gitu. Ya, sehingga muncullah kemudian usul untuk mengangkat raja. Tapi zaman kerajaan-kerajaan ini pun berapa raja rupanya yang benar. Iya, Salomo yang mulai dengan hebat gitu ya, kerajaannya awalnya diberkati oleh Tuhan, berakhir dengan terbelah dua, 10 dan 2,5. Ya, seperti itu. Iya, dan yang 2,5 ini sangat kecil sekali, itulah kerajaan Yehuda itu. Di situ masih ada sih beberapa raja yang percaya. Tapi kalau di kerajaan Israel dicari yang percaya sudah susah mencarinya. Jadi kita melihat nggak pernah mereka sampai kepada tujuan Tuhan untuk menjadi saksi. Nggak sampai gitu. Iya. Sehingga ya kita melihat kerajaan pun kemudian nggak ada lagi. Iya. Sampai Yesus datang nggak ada kerajaan lagi. Mereka sudah berserak-serak di mana-mana. Seperti itu. Iya, jadi kita melihat bagaimana keadaan ini tadi membawa pergumulan yang berat pada Habakuk. Saya tidak tahu kalau ditanya hati kita yang terdalam, apanya pergumulan kita yang besar gitu. Apa pengaduan kita yang besar kepada Tuhan? Ya, apa yang kita bawa kepada Tuhan dalam doa, dalam pergumulan pribadi kita. Sungguh Habakuk ingin suatu perubahan. Habakuk menghendaki ya bangsa Israel itu, bangsa Yehuda itu berbalik kepada Tuhan. Tapi rupanya mereka tidak berbalik. Kalau tidak dengan proses yang keras. Iya, itulah sebabnya bangsa Babel diizinkan masuk, mengobrak-abrik mereka, menjarah mereka, membawa mereka ke negerinya. Dan apakah setelah di sana mereka sadar akan dosa dan segera kembali? Enggak juga.
butuh waktu lama untuk membersihkan kotoran penyembahan berhala itu. Butuh waktu lama agar mereka menyadari dan mereka mau dibersihkan dari dosa-dosa yang sudah mereka perbuat. Kekerasan yang mereka perbuat. Mencari untung secara ekonomi ya dari orang-orang yang lemah. Ya, bagaimana mereka menggaruk uang secara tidak halal. Untuk membersihkan itu harus keluar dari Israel, dari Yehuda, harus keluar ke Babel sana. Tapi itu pun saudara-saudara masih kasih Tuhan itu. Kalau dipukulnya saja mereka mati karena mereka berdosa, apa yang terjadi? Ini masih diizinkan hidup walaupun di bawah kekuasaan musuh, di bawah kekuasaan Babel. Supaya ketika mereka melihat keberadaan mereka, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Mereka bisa kembali kepada Tuhan. Jadi benar seperti yang dikatakan dalam sekolah minggu dewasa tadi, tidak ada yang Tuhan tidak lihat dan tidak ada yang tidak benar yang kita lakukan yang tidak diperhadapkan Tuhan nanti kepada kita. Tidak ada. Bahkan ini bukan nanti pada hari pengadilan yang terakhir. Ini masih ketika mereka hidup di bumi, mereka sudah diadili. Sudah datang ya bangsa Kasdim itu tadi untuk menghancurkan. Ya, jadi mari kita pikirkan ini supaya jangan kita berbeda dengan Habakuk. Saya salut dengan Habakuk ini. Di tengah keadaan seperti itu, orang lain berdosa tapi dia tidak berdosa. Apa rahasianya? Kenapa Habakuk ini tidak ikut dengan mereka? Bukankah mereka hidup di tanah yang sama? Bukankah mereka hidup di situasi ekonomi yang sama? Ini tahun kelaparan. Ini tahun musibah. Karena apa? Karena pohon ara pun tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tidak ada penghasilan dari kambing domba, apapun tidak ada. Ini bisa dikatakan sudah krisis rohani, sekarang krisis ekonomi. Itu yang terjadi. Iya. Apapun tak menghasilkan. Dulu semiskin-miskinnya orang, kalau misalnya hasil anggur tidak baik, masih ada buah pohon ara yang tumbuh liar, orang bisa ambil menjadi makanan. Ini pohon aranya nggak berbunga, macam mana mau berbuah? Kan nggak mungkin ya kan? Nggak ada bunganya, muncul buahnya gitu. Ya nggak ada itu. Harus berbunganya dulu baru berbuah. Iya. Ini nggak ada, dari tanaman nggak menghasilkan, dari ternak rugi. Yang ada di kurungan pun lepas. Maksudnya apa? Habis. Ya kan ini benar-benar situasi yang ya gimana ya? Berat sekali. Kan bisa, susah kali kayak gini ya. Mengeluhlah gitu kan? Bisa gitu kan? Habakuk ini ya sudahlah, kugaruk juga lah untung dari orang gitu kan, bisa gitu. Tapi Habakuk walaupun orang-orang Yehuda seperti itu, dia tidak seperti itu. Dia tidak menggaruk untung yang tidak halal. Ya kita tahu orang bekerja harus mendapat upah. Tapi upahnya itu yang wajar dong. Iya, dan yang paling ngeri gak kerja mau dapat uang pula. Ini yang lebih gawat lagi di bumi kita ini kan. Udah gak kerja, minta-minta maunya dapat uang. Yang kok bahaya. Iya. Dulu tetangga kita ini kan gitu. Dia datang kemari minta uang. Orang belakang. Ya lalu apa yang terjadi? Kalau kita nggak ngasih uang, ada besi di situ, besi diangkatnya. Ada kayu di situ, kayu diangkatnya. Iya. Sampai saya turun tangan. Turun tangan maksudnya saya menjumpai, saya cakap-cakap, aku Bibi Indu. Ya berdoa seperti itu ya.
Lalu kemudian cerita sedikit firman Tuhan. Berharap dia mau mendengar, mau kupeakan kalau dia mau gitu. Iya, karena kan Yesus juga mati untuk dia. Kenapa dia nggak tahu itu? Kan harus dia tahu. Saya harus menyediakan waktu, walaupun dia preman, harus dia dengar firman Tuhan. Iya, tapi kemudian apa yang terjadi? Ya dia tidak mau, diajak kawannya pergi. Ya, dan setelah dia pergi tentu tidak datang lagi kan begitu ya, karena dia pergi ke luar Sumatera Utara, iyalah ke provinsi yang lain gitu. Iya, jadi seperti itu. Kembali lagi kita kemari, apa yang bisa menjadi berkat? Walaupun semua orang jahat, Habakuk tidak jahat. Walau semua orang berdosa, Habakuk tidak berdosa. Memang dia merintih, mengeluh kepada Tuhan, mengadu dia kepada Tuhan. Tapi kalaupun dia mengeluh, meratap, mengadu, tapi dia tetap bersama-sama dengan Tuhan. Iya, disinilah saya lihat luar biasa Habakuk ini, saya pikir. Dia tetap bersama Tuhan. Walaupun doanya tadi tidak dijawab Tuhan seperti yang dia mau. Dijawab Tuhan seperti yang Tuhan mau. Iya, dijawab Tuhan. Saya tak tahu apakah doa kita selalu dijawab Tuhan seperti yang kita mau ya. Kalau dijawab Tuhan seperti kita mau, apa itu yang terbaik? Iya, saya ingat ilustrasi zaman dulu ya tentang anak yang suka boneka di etalase itu. Itu mah terus. Asal lewat itu mah, besok lagi itu mah. Iya, lalu kemudian sebenarnya orang ya, sebenarnya orang tuanya sudah menyiapkan hadiah yang lebih baik yang mau diberikan kepadanya. Tapi tiap hari dia berkata yang itu. Terakhir apa? Ya sudahlah kalau itu maunya. Diberikanlah apa yang menjadi maunya itu. Tapi setelah dia dapat, dia nggak puas juga. Dan apa yang sudah disiapkan oleh orang tuanya yang jauh lebih baik, akhirnya nggak bisa sampai sama dia. Kenapa? Karena dia tetap minta itu. Iya, dia tidak meletakkan semuanya. Dia tetap dengan caranya. Itu katanya silalap. Itu katanya. Jangan-jangan ada kita juga gitu ya. Maunya ginilah dibuat Tuhan. Maunya gini dibuat Tuhan. Padahal ya kalau itu jadi pun belum tentu mendatangkan kebaikan juga. Apa yang dari Tuhan seharusnya itu yang mendatangkan kebaikan. Kalau yang dari diri dipaksakan itu nggak mungkin mendatangkan kebaikan, nggak bisa. Iya, tapi itulah ya. Jadi kita lihat Habakuk tidak seperti itu. Habakuk dia betul-betul meletakkan kepada Tuhan. Jadi kalau dikatakan tadi orang benar hidup oleh imannya, Habakuk inilah contohnya. Walaupun tadi pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, krisis ekonomi, kelaparan, famine pada tahun itu terjadi. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan yang memelihara dia. Ya, dia tetap percaya. Orang lain boleh berdosa, tapi dia tidak mau berdosa. Ya, kadang-kadang sedikit orang berbuat sesuatu, kita udah ikut berdosa, ini parahnya. Iya, mengapa kalau orang salah kita bisa salah juga? Kan bisa dia salah, kita enggak. Ya, apa ada di sini tertulis, jikalau orang salah, kau pun harus salah. Di mana ayatnya? Enggak ada. Iya, kita melihat orang-orang benar pada masa yang lalu ya, dan berharap orang-orang benar pada masa kini akan tampil berbeda. Kalau orang lain salah ya dia salah. Jangan karena dia salah kita jadi emosi, kita jadi ikut salah. Ya kan enggak benar seperti itu. Ya. Kalau kita ikut salah, kita pun kan akan ikut kena hukum lagi. Kan siapa yang bersalah pasti akan dididik dan dihajar.
dan juga ada yang dihukum. Iya, jadi Habakuk ini nggak ikut salah loh. Dia lari kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tidak terjadi perubahan seperti yang dia pikirkan. Tuhan menjawab dengan cara lain. Dia hanya mengamat-amati, menunggu lagi, meneruskan lagi, ya, terus mengadu lagi kepada Tuhan. Terus seperti itu. Tahan kamu gitu? Atau kamu mau karena Tuhan itu baik seperti giling cabai semua ya? Begitu berdoa begitu didapat. Mau gitu? Enggak gitu pula dibuat Tuhan. Kuingat hari-hari pertobatan awal seperti itu dibuat Tuhan. Tapi makin dewasa kamu enggak dibuat gitu lagi supaya kamu dilatih. Untuk percaya, untuk bergantung kepada Tuhan. Makanya kadang-kadang ada doa kita lama-lama baru dijawab. Berapa poin doa yang lama dijawab? Atau berdoa pun kamu catat? Enggak tahu lagi kemana dijawab, mana enggak? Iya. Pokoknya ada catatan doa kita ya, sehingga kita tahu yang ini sudah dijawab. Yang ini belum, mari aku bertekun mendoakannya. Kalaupun nanti jawabannya adalah ya seperti yang terjadi pada orang Yehuda, justru orang Babel masuk. Tapi tetapnya nanti dijawab itu, karena memang lewat seperti itu baru bisa terjadi pembaharuan di tengah bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk ini. Kalau enggak begitu caranya, mereka tak pernah berubah. Iya, maka harus memang mereka dibawa ke Babel. Harus mereka memang dicongkel ya, dipaksa. Ya, untuk apa? Supaya mereka menyadari betapa dalamnya mereka telah berubah. Betapa jauhnya mereka telah berjalan membelakangi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat tadi di sini doa itu dijawab. Iya, saya kadang merenungkan Tuhan Yesus ya. Apa katanya? Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dijawab? Dijawab, tapi jawabannya apa? Tidak. Tidak. Apa salah kalau Allah menjawab tidak? Apa harus jawabannya selalu iya? Cawan itu tidak bisa lalu. Cawan itu tetap harus diminumnya. Bapa mengatakan tidak kepada anaknya. Jadi kalau itulah yang terbaik, itu yang dipilih oleh Bapa, ya itu juga harus diterima. Maka Yesus menjalaninya, dia meminum cawan pahit itu, yaitu dia harus memikul kutuk dosa dunia, supaya terbuka jalan pengampunan dosa bagi kita, bagi saudara, bagi saya, bagi bangsa Yehuda, bagi bangsa lain. Tanpa dia menjalani itu, tidak akan terjadi keselamatan. Tuhan menjawab, iya. Jawabannya apa? Tidak. Ketika kita tidak mengabulkan permintaan anak kita, bukan berarti kita tidak mengasihi dia. Ketika kita berkata tidak ketika dia meminta pisau, itu untuk kebaikannya. Bukan, ya, karena kita membenci dia. Kalau tidak doa kita dikabulkan seperti jalan pikiran kita, bukan berarti Tuhan tak mengasihi kita. Dia sedang bekerja, ada yang sedang diprosesnya. Cuma bisakah kita seperti Habakuk, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga ya kehidupan, cara hidup, supaya orang berdosa dia tidak ikut berdosa. Tidak ikut berdosa. Belakangan ini saya renung-renungkan lagi 1 Korintus pasal 6 ayat 7 itu.
Apa katanya, adanya saja masalah di antara kamu, itu menunjukkan bahwa kamu telah kalah. Iya, jadi saya merenungkan perkataan itu. Kalah rupanya orang, ya, yang nggak bisa menyelesaikan masalah. Itu kalah, bukan menang. Apa katanya, tidak maukah kamu rugi? Ya, kamu yang sudah ditebus dengan darah yang mahal itu. Orang dunia memang gak akan mau rugi. Kamu lihatlah kadang-kadang ya bagaimana orang dunia. Iya, bisa masalah setengah meter pun jadi masalah. Apalagi di kampung 1 meter gak usah takilen. Iya, udah sampai ke pengadilan seperti itu. Untuk tanah yang akan ditinggalkan. Untuk semua yang akan ditinggalkan. Iya. Saya dikirimi suatu yang aneh, saya rasa. Ada seseorang itu masuk ke dalam rumah yang mewah gitu ya. Ada kursinya, semua beres. Terus dia bilang gini, foto-foto apa semua, 100 tahun lagi fotoku ini gak akan ada lagi. Karena orang lain akan masuk ke rumah ini. Mungkin akan dirombaknya, padahal dulu capek kurasa membangunnya. Jangankan bangunan ini, aku pun tak diingat orang lagi 100 tahun lagi. Dikirimi kayak gitu kan. Kupikir, loh ini kok agak lain ini sekali ini. Tapi itu menceritakan realitas kebenaran. Tidak ada orang terus diingat kecuali siapa? Abraham ya. Tetap diingat karena imannya kepada Tuhan. Ayub tetap diingat. Kenapa? Iya, karena sekalipun segala sesuatu diambil, tidak ada lagi berkat itu, tapi dia masih tetap menyembah kepada Tuhan. Walaupun pernah dia mengeluh tentang hari kelahirannya, ya, mengeluh tentang kawan-kawannya yang kemudian menyalahkan dia. Karena kamu berdosa maka kamu menderita gitu ya kan. Iya, itulah pikiran 3 kawannya itu. Ya, kalau benar nggak mungkin menderita seperti kamu gitu. Jadi kamu menderita pasti ada dosamu gitu. Begitulah kawan-kawan Ayub berkata kepada Ayub, dan Ayub bilang, Tuhan beri salah aku. Tidakkah tanganku tidak ada melakukan kejahatan? Aku tidak ada melakukan dosa. Iya, dan kita tahu cerita itu ya, bagaimana kemudian ya, Tuhan malah menyuruh Ayub yang mendoakan kawan-kawannya ini. Ya, dan hidup Ayub dipulihkan oleh Tuhan kembali. Kesehatannya kembali, hartanya kembali, dan keluarganya kembali. Ya, dibangun oleh Tuhan. Dia juga namanya tidak dilupakan. Tapi kurasa kita akan dilupakan. Enggak usah 100 tahun, 50 tahun pun enggak ada lagi nanti ingat nama kita. Iya, bolang saya pun enggak saya ingat lagi sekarang, belum 50 tahun. Enggak saya ingat lagi tuh. Iya, enggak saya ingat. Iya, karena enggak ada pula orang yang di kuburan itu masih hidup. Ke kuburan pun saya jarang, jadi bagaimanalah saya mengingat lagi yang sudah dikuburkan itu semua. Jadi perjuangan saya sekarang bukan itu, tapi bagaimana supaya orang yang hidup ini kalau Tuhan berkenan boleh sampai kepada percaya dan akhirnya masuk kepada kekekalan. Itu aja. Kalau yang lain-lain ini ditinggalkannya ini semua. Jadi enggak usah pala dibesar-besarkan kalilah segala sesuatu. Belajarlah untuk saling merendahkan diri. Belajarlah untuk saling mengampuni. Kita semua ya bisa diampuni hanya karena darah Yesus. Tanpa darah Yesus tidak bisa kita satu pun dibersihkan. Ya, jadi seperti itu. Walaupun orang Yehuda berdosa, Habakuk tidak berdosa. Ini yang perlu kita garis bawahi hari ini. Kalau orang salah kepada kita, kita tidak harus menjadi orang yang bersalah. Kalau orang melakukan kejahatan kepada kita, kita tidak harus menjadi orang jahat.
Karena Tuhan mau supaya kita sampai kepada keselamatan. Betapa ruginya kalau karena bangsa Yehuda berdosa, aku pun ikutlah karena masih aku yang tinggal, kata Habakuk. Enggak, dia enggak mau begitu. Orang berdosa dialah, ya. Tapi dia berdoa tadi kan untuk mereka supaya mereka bisa, ya, ditolong oleh Tuhan, tidak lagi hidup dalam penindasan, tidak hidup lagi dalam kelaliman, tapi boleh hidup di dalam Tuhan. Itulah bagiannya, mendoakan itu. Ya, terus yang kedua saya rasa berkat yang bisa kita dapat, mengapa kalau ada krisis ekonomi, Habakuk masih bisa. Kata-katanya di sini tadi bersorak-sorak. Tapi saya mengartikan ini, bersorak-sorak ini bukan ketawa-ketawa, bukan. Tapi saya mengartikan ini dia masih tetap bisa memuji Tuhan. Dia masih bisa memuji Tuhan di tengah krisis seperti ini. Kok bisa ya? Iya, kalau kita bisa memuji Tuhan selama masih keadaan kita baik. Selama pohon ara masih berbunga, pohon anggur masih berbuah, masih ada ayam, masih ada kambing, domba, semua masih ada. Iya, buah pokat sama buah apa yang di kampung kita itu buah kai, duku masih berbuah. Kalau itu masih bisa kita beria-ria, masih bisa. Semua kita ini kalau yang kayak gitu setuju kita, Tuhan baik gitu ya, Tuhan baik ya, karena semua masih menghasilkan. Tapi bagaimana mengatakan Tuhan baik ketika ya terjadi bencana seperti ini, bencana nasional, bukan bencana yang kecil ini. Ini bencana satu negara. Kelaparan ini melanda semuanya. Ya, sehingga kurasa akar-akar pohon pun diambil untuk dimasak itu. Apa yang bisa dimakan oleh manusia, saya rasa dicari di padang sana untuk bisa direbus dan bisa dimakan. Iya, saudara-saudara, Tuhan baik? Hah? Kok susah menjawabnya ya? Karena Tuhan gak baik ya? Hah? Tuhan baik ketika kita makan. Hah? Ketika rezeki bertambah banyak. Gitu? Tuhan baik all the time? Ya? Tuhan baik. God is good all the time. God is good all the time. Pada waktu diberi berkat. Saudara-saudara, musim hidup ini akan silih berganti. Ayub pernah kaya, sangat kaya, super kaya. Tapi dia juga pernah miskin, sangat miskin, bahkan sakitan, bahkan kulitnya pun harus digaruk dengan beling. God is good. Amin. Gimana ini? Karena masih baik semua maka Tuhan itu baik ya. Mari kita belajar. Ketika kita lapar pun perlunya lapar ini. Supaya ketika ada kita tahu bersyukur. Ini ada pun perpuluhan pun gak kamu kasih. Allah itu kaya, kamu makan. Kamu telap bagian Tuhan itu, berani pula kamu itu memakannya coba. Jadi bagaimana ketika Tuhan baik kita tetap tidak baik? Iya, jadi seharusnya dengan pernah kita lapar, kalau Tuhan baik kan udah berharga bagi kita, Tuhan itu baik. Berharga bagi kita, masih ada beras, masih ada tempe tahu, masih ada sayur, ya, masih ada sambal kencong. Iya, saya menyuruh tante membuat obat batuk dari batang apa namanya itu ya, batang kencong. Ya dibakar, diperas, nggak baik-baik batuk saya dibuat orang ini 7-8 hari.
Lumayan loh, nggak separah itu lagi. Tapi minum itu langsung menceret. Jadi nggak cocok juga untuk semua orang. Dia minum itu nggak bisa, cuma 1 hari minumnya dia udah ke belakang, udah muntah gitu. Iya. Jadi akhirnya jatah dia dikasih sama saya. Ya saya 1 gelas pun masuk semua itu. Iya, jadi kita melihat tadi, mari kita belajar. Jangan hanya beria-ria karena pemberian Tuhan. Mari kita belajar beria-ria karena siapa Dia. Dia tetap Allah yang besar. Dia tetap Allah yang peduli. Walaupun mereka merasa mungkin Allah itu sudah meninggalkan mereka, membiarkan mereka diinjak oleh Babel. Tapi sebenarnya Allah tidak meninggalkan mereka. Allah sedang memproses supaya keluar orang Yehuda yang lebih murni, lebih baik, yang pertobatannya lebih jelas, yang benar-benar hidupnya dibaharui oleh Tuhan. Saya harap kita belajar karena tidak selamanya Tuhan buat kita lapar. Ada waktunya, tapi enggak selamanya. Saya pernah lapar di Kuala itu 6 bulan. Awal-awal pelayanan 6 bulan itu nasi dijemekkan. Saudara tahu apa tujuannya itu? Supaya kalau iblis maunya dia, saya tidak jadi menyerahkan diri melayani Tuhan. Tapi maunya Tuhan itu membuat saya bergantung kepada Tuhan penuh. Bahwa ada batang pisang uncim namanya untuk digulai, itu pun pemberian Tuhan. Apa yang bisa uncim tadi, ubi, kecepe, apa itu semua. Itu pun semua adalah pemberian dari Tuhan. Jadi sejak hari itu apapun itu adalah anugerah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Berharap tidak pula setelah udah bisa membeli yang lain semua tidak ada lagi ucapan syukur. Saya masih ingat kayak mana dulu kita di rumah-rumah di Pasar Baru itu. Bergantung kepada Tuhan 35 juta tiap tahun untuk kontrak saja. 10 tahun 350 juta. Terus berdoa supaya kita boleh percaya, supaya iman kita bertumbuh, sewa rumah ada. Luar biasa doa kita waktu itu. Berharap setelah gedung ini ada, jangan lagi pula karena gedung ini ada enggak berdoa lagi. Gedung ini ada supaya adanya jiwa-jiwa itu boleh datang kepada Tuhan. Supaya mereka tahu kemana mereka harus datang. Bahwa di sini ada Tuhan dan mereka boleh menemukan Tuhan. Mereka bisa menemukan pengampunan dosa, menemukan hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 ini saja pun oleh kita pulang, saya rasa cukuplah. Orang berdosa, tapi jangan kita ikut berdosa. Kadang orang ngadu-ngadu, kita ikut marah. Dia ngadu-ngadu, kita ikut benci. Kayak mana itu coba? Kalaupun orang berdosa, jagalah hatimu dari segala kejahatan. Kristus sudah mati di kayu salib, supaya kita diampuni, supaya kita ditebus. Dan doakan terus seperti Habakuk, orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang sudah dengar firman Tuhan tapi tidak bertobat, tidak ada perubahannya. Itu perlu terus kita doakan. Saya tidak tahu apakah nanti didikan Tuhan Babel yang mana yang datang sehingga ini akan dipukul dan kemudian sadar. Enggak tahu kita. Tapi Tuhan tidak ada penasehatnya. Tidak ada yang bisa mengajari Tuhan. Dia ngerti apa yang dia buat. Dia betul-betul tahu apa yang dia kerjakan. Tapi dia tetap baik dalam situasi yang buruk. Mengapa dia tetap baik? Karena dia masih menginginkan yang baik. Karena dia masih merancangkan supaya itu menuntun kita kepada pertobatan. Dia merancang supaya itu menuntun kita kepada hidup dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Jadi mari belajar seperti Habakuk,
mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, dia masih tetap bisa bersyukur pada masa famine, pada masa kelaparan. Bisa saja suatu saat kekurangan, gak apa-apa, mari hidup dalam keadaan itu dengan beriman. Pada waktunya, kalau Tuhan rasa sudah sampai apa yang menjadi tujuannya, kita akan diberikan makan. Percayakah kita Tuhan tetap baik? Percaya ya? Iya, jadi percayalah kepada Tuhan. Jangan kalau kepepet ke dukun gitu, jangan ya. Nah, kalau kepepet, ya sekali ini korupsi gitu ya, nggak jujur, itu jangan. Kalau kepepet, ya nggak apa-apalah, parap sekali gitu kan. Enggak kayak gitu. Bukan begitu orang yang dibayar lunas oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Orang yang dibayar Tuhan dengan darah yang mahal, orang yang dibaharui ya, orang itu akan tetap berpengharapan kepada Tuhan setiap saat. Ya, God is so good all the time. All the time. Ada yang nggak tahu bahasa Inggris all the time? Siapa tahu kan lah kata bahasa Inggris kah? Iya kan? All the time itu adalah setiap waktu. Iya, jadi percaya setiap waktu. Ada seperti itu keputusan kita. Iya, jangan asal sudah kepepet. Ngapain kita? Mencuri? Lari lagi ke bank minjam? Ngapain kita kalau kepepet? Pergi ke rumah tetangga? Kayak mana? Mari belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Saya tetap percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara. Kalau Dia sanggup memberikan darahnya untuk kita, tidak akan Dia menahan kebaikan kalau waktunya, ingat waktunya. Kalau waktunya sudah pas. Dan waktunya bukan waktu kita. Iya, dan cara kerja Tuhan tadi pun bukan menurut cara kerja kita. Biarkanlah Tuhan itu menjadi Tuhan. Biarkanlah Tuhan berdaulat dalam setiap keadaan. Percayalah terus kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Orang seperti Habakuk ini dimasukkan di dalam Alkitab. Dia penuh dengan pergumulan tentang ketidakadilan, tentang penderitaan, tentang bangsa Yehuda yang bersalah, berharap ada pemulihan tapi tidak pulih-pulih, dan bagaimana Tuhan dengan cara Tuhan mengaturkan cara menundukkan daripada Yehuda itu, yaitu dengan mengizinkan untuk dikuasai oleh Babel, bahkan dijarah, sehingga mereka harus menderita supaya bisa ditundukkan, supaya bisa mengakui Tuhan itu Tuhan, dan mereka bisa dikuduskan dari semua kotoran, dari semua berhala, dari semua kejahatan yang mereka lakukan, termasuk kejahatan ekonomi, bagaimana mereka memakan yang tidak halal, bagaimana mereka menggunakan berkat yang digunakan secara salah, sesuka hati mereka. Mereka tidak memuliakan Tuhan lewat begitu banyak pemberian Tuhan kepada bangsa itu. Tuhan, kami belajar dari hidup Habakuk ini, bagaimana menjaga hati, bagaimana menjaga pikiran, bagaimana menjaga iman, sehingga tetap percaya kepada Tuhan di dalam keadaan yang dihadapi. Bukan percaya pada hari bertobat saja menerima Tuhan Yesus, tapi terus percaya dalam setiap musim kehidupan. Kiranya Roh-Mu lah yang berbicara kepada kami. Ya Allah, belum pernah Engkau merancangkan kejahatan bagi kami, bagi manusia. Engkau selamanya baik. Dan setelah kami gagal pun Engkau melakukan yang baik. Engkau menarik kami, Engkau membawa kami kepada apa yang berkenan kepadamu.
Terima kasih Tuhan, betapa dalamnya pengenalan Habakuk ini akan Engkau, sehingga imannya bukan pada berkat yang Engkau berikan, tapi pada Engkau pribadi, Allah itu sendiri, Allah yang kuasa, Allah yang agung dan mulia, Allah yang kudus, Allah yang baik, Allah pencipta, Allah pemelihara. Dia sungguh menyembah Engkau oleh karena siapa Engkau sesungguhnya. Dia bukan mempercayai Engkau hanya demi berkat-berkat, tapi dia mempercayai Engkau karena siapa Engkau ya Tuhan. Dan baginya Engkau tetap baik di tengah krisis ekonomi bangsanya, di tengah apa yang mereka hadapi, tidak ada daun ara berbunga, sehingga tidak mungkin berbuah. Pohon anggur pun tidak bisa dipanen, dibawa pulang. Kambing yang ada pun habis. Tidak ada anak-anak kambing yang baru. Tidak ada rezeki yang baru. Semua menjadi habis. Tapi dalam keadaan itu dia ingat siapa Engkau. Dia mengingat siapa Engkau dalam karakter-Mu ya Tuhan. Sehingga dia masih tetap memuji Tuhan. Masih tetap beria-ria. Masih tetap bersorak. Dalam arti kata dia masih tetap melihat Tuhan itu baik. Terima kasih Bapa, kami tidak tahu situasi seperti apa yang akan kami hadapi ke depan. Tapi siapkanlah diri kami, iman kami, supaya iman kami sungguh dalam. Kami boleh mengenal Engkau dengan dalam. Kami berani mempertaruhkan hidup kami, menyerahkannya kepada Tuhan. Bahwa Engkaulah Allah yang sudah sangat baik bagi kami. Engkau sudah memberikan darah-Mu supaya dosa kami diampuni. Engkau memberikan nyawa-Mu Tuhan. Engkau tidak akan menahan kebaikan bagi siapapun kami yang datang kepada Tuhan, yang menyerahkan diri kepada Tuhan, yang keluar dari kejahatan, yang keluar dari dosa. Pastilah Engkau akan menyertai kami. Engkau memelihara kami dalam setiap keadaan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu meneruskan firman-Mu berbicara kepada tiap-tiap kami. Sehingga lewat firman-Mu ini hati kami terus mencari Tuhan. Kami semakin dekat dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Mencari apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Jemaat, pulanglah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekarang seterusnya sampai selamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.